Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Ujang dengan NPM 202143502771. Di sini saya akan menjelaskan untuk login aplikasi perpustakaan. Untuk tampilan awalnya di sini dibutuhkan username dan password. Kita coba ya. Oke. Oke, setelah login nanti dia akan muncul tampilan awalnya seperti ini, di mana di sini ada button untuk peminjam seperti ini, ada buku, ada mahasiswa, pegawai, arsip, rak, dan button untuk login. Kita cek dari peminjam terlebih dahulu. Di sini ada ID, ada judul bukunya, ada kepegawaian, ada nama mahasiswanya yang peminjam, ada tanggal peminjam, dan di sini juga ada tanggal dikembalikannya buku. Untuk bukunya sendiri, di sini ada kode sesuai dengan data masternya, ada judul buku, penerbit, pengarang, tahun terbit, dan jenis buku. Untuk mahasiswanya, di sini ada NPM, nama mahasiswa, jurusan yang diambil, dan kelas. Di sini ada pegawai, pegawainya ada NIP, lalu ada nama pegawainya. Untuk arsip, nah di sini data peminjam buku dan siapa pegawainya di sini sudah tertera, tanggal peminjamnya, tanggal kembalinya juga sudah ada. Untuk arsip bisa dilihat rak bukunya, di sini juga ada jenis bukunya, di blok mana bukunya ada, dan di lantai berapa bukunya. Oke, di sini ada tombol logout, lalu kita tekan ini, dia akan langsung keluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Edo. Di sini saya dengan bagian Alfredo akan melanjutkan dari teman saya Ujang. Di sini kita akan mencoba memasukkan data-data dan mencobanya button-button yang ada dalam website ini. Kita mulai dengan tambah. Nah, kita masukkan kode buku yang kita punya itu ada 1 sampai dengan 20. Coba kita masukkan dengan misalkan angka 5-nya, kode buku. Kemudian NPM kita kayak 222. Oke, ini sudah masuk. Kita coba cek di paling bawah. Nah, ini di 67 Matahari Muhammad Asyarif Yusuf dengan mahasiswa Edo, peminjaman tanggal sekarang dan pengembaliannya di tanggal 12-nya. Kemudian kita coba edit ya. Kita coba edit, masukkan ID yang ingin diubah. Nah, kita lihat nih ID-nya. Misalkan kita pengen ngecek ID yang paling bawah 67, atau kita bisa juga mengeditnya ID yang paling atas. Nah, misalkan 25. Nah, misalkan kode yang ingin diubah, misalkan kode bukunya ingin ganti ke 20. Nah, data berhasil diubah. Kita bisa lihat di sini berganti, judul bukunya Dilan dan Milea, pegawainya Afam Kautsar Sahal, mahasiswanya Edo. Nah, coba kita hapus. Anggap aja hapus yang paling atas ya, teman-teman. 25. Oke, data sudah dihapus. Kita lihat. Kita klik OK. Nah, datanya sudah menghilang. Kemudian kita juga ada tombol selesai. Ini selesai ini misalkan ID yang sudah mengembalikan bukunya gitu. Nah, kita nanti mencoba tombol ini di bagian arsip. Nah, misalkan kita balik lagi dulu ke sini. Nah, misalkan si nama saya Edo yang sudah mengembalikan ini ada di ID 65.
Misalkan 65, misalkan ID 65. Nah, data berhasil diperbarui, kita lihat ya. Nah, sudah dikembalikan di bagian arsipnya. Nah, bisa juga kita edit di sini, misalkan ada salah penginputan, misalkan data kita 65, ID kita. Nah, berhasil diubah. Nah, sudah berhasil diedit. Ini refresh hanya ketika data yang kita masukkan tidak muncul, kita bisa mengklik refresh data. Kita balik lagi ke pinjaman buku. Nah, coba kita tombol cetak datanya. Nah, tombol cetak datanya sudah muncul seperti ini. Ini data-data dari ID, judul buku. Coba kita klik bagian buku sini ya. Ini sudah masuk ke dalam button buku dan bagian data-data bukunya. Klik. Coba kita cek bagian tambah dari button ini. Nah, ini masukkan kode buku. Kita lihat nih kode bukunya yang tidak boleh sama, karena kan ini sudah termasuk kode-kode masing-masing di bagian perpustakaan ini. Berarti yang 24 ke bawah itu bisa dipakai. Jadi kita coba di kode buku 24. Oke. Kemudian kita masukkan judul bukunya, misalkan Demon Slayer. Oke. Nah, masukkan penerbitnya nama belakang saya. Nama pengarangnya bagian nama depan saya. Tahun penerbitnya bisa main aja dengan angkatan saya. Oke, masukkan jenis buku fantasi. Oke, data berhasil dimasukkan. Kita cek ke bawah, sudah ada 24 Demon Slayer Alfredo bagian 2021 fantasi. Nah, kita juga bisa edit nih, misalkan ada kesalahan dalam nama pengarang. Misalkan ID-nya apa tadi, 24. Nah, judulnya kita samain aja, karena kita lihat bagian salahnya itu ada di nama pengarang. Kemudian internet penerbit masih sama. Nah, nama pengarangnya kita ubah menjadi nama teman saya. Nah, samakan saja. Oke. Kita lihat bagian sama ini. Kita lihat data berhasil diubah. Kita paling bawah, Ujang sudah terganti ya teman-teman. Kita juga bisa menghapus. Sekarang hapus data nomor 2 ini di kode buku nomor 2. Klik aja kode bukunya 2. Data berhasil dihapus. Kita lihat sudah terhapus langsung di angka 3. Nah, kemudian kita juga bisa cek di bagian mahasiswanya. Ini mahasiswanya semuanya kita bisa menambahkannya. Ingat, kembali lagi tidak boleh ada kesamaan dalam data. Berarti kita coba di 2040, 2050 kita bisa coba ya. Oke, misalkan tambah, masukkan NIM-nya 2050 karena tidak boleh sama dengan yang sebelum data sebelumnya. Masukkan kelas TI, misalkan kelas S5N, atau kita bedakan aja kelasnya 7M. Oke. Kita lihat ke bawah. Nah, nih. Nah, kan ini ada kesalahan nih di sininya teman-teman. Bisa kita edit. Kita edit nama saya sendiri. Nah, jurusan TI. Sama aja. Oke, data berhasil diubah. Kita cek di paling bawah, terganti sudah teman-teman. Misalkan kita edit juga, ini edit sudah ya, maaf. Oke, kita klik hapus saja. Misalkan npm paling atas kita hapus. Misalkan data, nah
sudah sesuai dengan NPM yang sudah ingin kita hapus, maka dia terhapus. Oke. Begitupun pegawai, kita coba masukkan lagi tambah pegawai. Oke. Tambah scan NIP-nya. NIP-nya ini tidak boleh sama, jadi kita klik aja asal. Nama kita sendiri. Oke. Username dots OTS aja nggak apa-apa. Admin. Oke, data berhasil dimasukkan. Oke, berarti ini sudah mengulang dari awal karena kita mengganti sebuah data yang dimasukkan. Nah, ini lihat datanya sudah muncul di sini. Termasuk salah satu pegawai. Kemudian kita juga bisa edit. Nah, kita edit. Kita masukin data yang tadi aja. Sebuah NIP yang sama yang sebelumnya sudah kita masukkan. Edit menjadi 45555. Nah, sudah berubah, sudah terganti. Oke, kita juga bisa hapus, misalkan kita hapus bagian paling atas. Oke, sudah terhapus. Pegawai sudah, arsip ini udah tadi pita pertama yang tadi kita misalkan peminjaman buku sudah selesai nih ya, sudah selesai. Misalkan orang yang menggalikan buku, misalkan ID-nya 26. Nah, kita cek di arsipnya. Nah, sudah arsip itu seperti itu. Kemudian bagian rak ini bebas. Rak ini bebas ya, mau pilih mana aja misalkan, atau mau diedit aja atau tambah pun. Coba kita mulai dari tambah jenis buku 3. Nah, ini kita asal aja. Blok bukunya misalkan 1N, misalkan lantai 3. Nah, sudah. Kemudian edit pun juga bisa, misalkan diubah letaknya 3 misalkan. Blok baru kita samain dulu, kita ubah di bagian lantainya saja, lantai 2. Nah, data berhasil diubah. Nah, lihat terganti di bagian lantainya. Kemudian hapus pun juga bisa, misalkan kita hapus fiksi yang paling bawah ini yang tidak sesuai dengan angkanya. Oke. Data sudah berhasil dihapus, lihat sudah terhapus. Refresh saja kalau misalkan belum terhapus. Sorry, ternyata di sini ada masukkan blok yang ingin dihapus. Kita masukkan bloknya saja. Nah, data sudah terhapus. Kemudian sudah semuanya, coba kita bagian cek data. Sudah, ini sudah berubah juga. Cek data juga di bagian arsip. Ya, semuanya sama ya teman-teman. Sampai mahasiswa, pegawai juga kita lihat. Nah, sudah semuanya. Begitu penjelasan isi website kami dari e-perpustakaan. Terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya untuk membahas bagian shortcutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyari Arif Yusuf dengan NPM 2021-4350-2236. Saya akan menjelaskan shortcut-nya.
Nah teman-teman, ini source code-nya yang kita buka. Kita mulai dari bawah dulu nih, yang file utamanya yaitu DB. Nah ini DB untuk pembacaan ke perpustakaannya. Nah karena ini kan root buat kunci utamanya, karena saya dikunci jadi pakai password saya untuk memasukkannya. Nah kemudian lanjut ke index. Index itu adalah halaman utamanya, yaitu login. Tadi mungkin dilihat di halaman pertama si Ujang. Halaman pertama Ujang, nanti login dia ada tulisan login perpustakaan sama username password untuk memasukkannya. Nah kemudian untuk proses loginnya, nah ini untuk pembacaan dari login. Dari login nanti dia pindah ke proses, lalu dimasukkan dan dibaca nanti ke DB melalui DB, sehingga ketika benar dia akan langsung masuk ke peminjaman PHP. Ini ke pinjam peminjaman PHP. Nah ini di pinjam peminjaman PHP, maaf saya closing dulu biar nggak penuh. Nah peminjaman itu nanti di sini di awal ada session start untuk membaca si DB. Nah ini if set username. Nah ini untuk mengambil username. Nanti username ini dibaca dan diambil dari ID, sehingga menghasilkan sebuah tulisan di sini, nama pegawai. Nah itu, jadi ini semua dibaca. Nah select nama pegawai, form pegawai, ID user, nanti dibaca ID yang dari atas lalu ke bawah, sehingga muncullah nama pegawainya. Nah kuncinya di sini selesainya. Nah kemudian di head itu ada link perpustakaan, title-nya, linknya untuk membaca si style CSS. Nah teman-teman, jadi style CSS itu di sini semuanya sebenarnya sama aja, di setiap filenya sama aja. Saya taruh satu-satu supaya nggak cari-cari, dan ketika ada perubahan nggak berubah semua gitu, karena setiap itu takutnya ada yang berbeda. Tuh, lanjut ke peminjaman. Di sini ada function add record, ini untuk menambahkan record. Nah jadi ada kode buku nanti yang ditambahin, npm, tanggal pinjam, dan data. Ini data 7 hari setelah tanggal pinjam gitu. Tapi tadi seperti yang sudah dicontohkan oleh Alfredo atau Edo, jadi tanggal pinjam sama tanggal kembalinya itu gak perlu diinput, jadi yang perlu diinput hanya kode buku dan npm nya aja, seperti itu. Nah kemudian ada delete record. Delete record itu nanti akan memasukkan ID yang dihapus. Habis itu langsung nyambung ke delete record. Ini delete record itu hanya simple, ini pembacaan konnya, kemudian nanti mendelete ID yang ada di pinjam, seperti itu. Nah kemudian, maaf yang ini belum saya jelaskan tadi, add record. Add record itu nanti seperti ini, ada session untuk membaca username. Nah ini nanti pembacaan username ini sama kayak yang di username tadi pembacaannya, hanya di sini dia username-nya nanti akan masuk ke nama pegawai. Jadi di sini tidak perlu input nama pegawainya, jadi npm-nya aja langsung diambil dari sini, kemudian nanti di-convert jadinya nama pegawainya. Seperti ini. Di sini ada pegawai yang dibaca. Nah nanti dari itu dibaca NIP dari pegawainya. Nah iset ini yang diinputkan tadi, kode buku, npm, tanggal pinjam, tanggal kembali. Nah ini kembali apa sih, ada n nya. Nah kembali itu buat pembacaan si ini, maaf, si kembali harusnya ada di sini, tapi nggak saya input karena itu hanya data buat masukkan ke arsip. Nah seperti nanti saya akan jelaskan di tombol selesai. Kemudian lanjut. Jadi seperti itu untuk add recordnya. Nanti akan ketika ada itu akan muncul peringatan alert kalau data tuh udah berhasil dimasukkan, lalu kembali ke file peminjaman, kembali ke sini. Nah seperti itu. Nah lanjut delete, udah mark as complete. Ini adalah untuk
tombol selesai. Jadi masukkan ID yang sudah mengembalikannya. Ada anak yang udah ngembalin buku, kita masukin. Ada mahasiswa yang udah mengembalikan buku, kita masukin ke sini ID-nya, ID yang ada di situ, update record. Nah, ini nanti akan nyambung ke sini, update record. Setelah dimasukkan ID-nya, masuk ke update record, dan dia akan membuatkan pembacaan, akan mengubah tombol tadi huruf Y menjadi huruf N menjadi huruf Y gitu. Lalu akan pindah ke sana, dan ketika data berhasil diperbarui, dia akan muncul notif seperti ini, data berhasil diperbarui, dan kembali ke halamannya. Nah, ketika data gagal diperbarui, berarti ada masalah nih. Apakah ID-nya tidak ada atau tidak tercantum, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke peminjaman lagi, balik lagi karena balik ke sini. Edit record. Nah, ini hanya mengubah ID dan kode buku. Jadi ID-nya dimasukkan yang mau diubah, dan kode bukunya apa yang diubah. Nah, kenapa kita buat dua? Ini yang nggak bisa diubah nih, tanggal pinjam. Karena ini adalah mungkin dia udah selesai, tapi dia pengen ganti buku gitu. Jadi kalau misalnya itu bisa buat baru aja. Tuh, jadi hanya yang diubah kode bukunya. Seperti itu. Nah, ini edit record, kita masuk ke ininya. Setelah dimasukkan ID sama kode bukunya, di sini akan nyambung ke sini, edit record. Nah, edit record sama pembacaannya ada ID sama kode buku. Yang diupdate adalah kode bukunya, dan yang diambil dari ID-nya, ID pinjamnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke halaman tadi peminjam. Nah, di sini udah mulai masuk ke body, yaitu tampilannya. Di sini ada perpustakaan, yang di atas tadi tulisannya ini nama pegawai, sama PHP-nya pembacaan nama pegawai yang tadi saya jelaskan di atas ini. Nah, kemudian ada navigasi barnya, navbarnya. Ini untuk pinjam dan peminjaman. Nah, ini untuk si tampilan ini nih, tampilan ini yang di atas. Nah, kemudian ada sidebarnya yang di sebelah kiri nih, sidebar. Ada tambah, edit, hapus, selesai, refresh, cetak data. Yaitu di sini nih, yang ini. Nah, sesudah itu ada kelas printable untuk ngeprintnya, ID, judul, pegawai, mahasiswa, tanggal pinjam. Nah, itu adalah tabelnya nih, tabel THR TH. Nah, itu untuk pembuatan tabelnya seperti ini. Ada ID, judul buku, pegawai, mahasiswa, tanggal pinjam, tak kembali. Nah, untuk database-nya itu akan dibaca di sini. Nah, di sini ada select from pinjam P inner, join buku B dan P. Nah, ini jadi kita pokoknya intinya mengambil ke yang N, data yang belum dipindah ke arsip. Nah, kalau misalnya udah ke arsip, dia nggak akan tampil di sini seperti itu. Dan ini ada ID pinjamnya, judul buku, nama pegawai, nama mahasiswa, tanggal pinjam, tanggal kembalinya. Itu berurutan seperti itu. Itu jika misalnya nggak ada tabel nih di sini. Nah, di sini maka akan ada tulisan no record font itu, dan semuanya satu kolom ini nggak ada, dan dia akan satu kolom sendiri tulisan no record font seperti itu. Dan ini untuk menutup seperti itu. Nah, oke, untuk peminjam seperti itu, maka saya akan hapus dulu satu-satu gitu. Nah, kita pindah ke sebelahnya peminjam, yaitu buku. Nah, buku tuh beda sama ini kan, ini ada selesai, ini nggak ada. Nah, oke, di buku langsung saya jelaskan aja. Di buku untuk style CSS sama ya, semuanya sama. Nah, kita langsung masuk ke ininya, source code-nya. Ini sama pembacaan untuk pegawai seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, ini untuk add record-nya dia agak lebih banyak, masuk ke kode buku, judul buku, penerbit, pengarang, tahun terbit, dan jenis bukunya. Jadi itu aja nih yang dimasukin ke add record-nya. Nah, untuk add record-nya sama apa beda, Bang? Nah,
ini kita sama aja, cuman dia lebih banyak. Seperti itu, sama kayak tadi. Akan muncul alert kalau data berhasil, kalau data gagal ya muncul alert juga data gagal. Berarti harus ada yang diperbaiki, datanya ada yang salah nih, ini masukkan. Nah, if set dia lebih banyak dan buku masukkan seperti itu. Nah, kemudian ada delete record, sama dia menghapuskan kode bukunya. Nah, delete record nih kita baca. Nah, delete record ada tabel buku yang dibaca kode bukunya. Ketika kode buku dituliskan, maka dia akan menghapuskan kode buku tersebut. Nah, kemudian lanjut ke edit record. Edit record maka akan dimasukkan enter ID dan kode bukunya yang mau dimasukkan, yang mau diedit. Maka dia akan membaca ke sini judul buku, penerbit, pengarang, dan tahun terbit yang baru. Di edit record dia akan pembacaan ke sini. Nah, seperti itu. Ini akan diupdate bukunya, tabel buku dengan kode buku. Yang diubah apa aja nih? Semua yang diubah judul buku, penerbit, pengarang, tahun terbit, dan jenisnya. Ini yang diubah. Lalu ketika data berhasil, maka seperti biasa data berhasil diubah dan masuk ke halamannya. Tapi kalau nggak bisa diubah, ya udah data gagal diubah dan masuk ke halamannya, maka ada yang perlu diperbaiki. Nah, untuk ininya sama aja, nanti dia akan ada nama pegawai di sebelah dan ada navigasi bar, sidebar, dan nanti ada di sini bedanya kode buku, judul buku, penerbit, pengarang. Nah, di sini sama. Nah, maaf saya lupa jelaskan. Nah, di sini ada logout. Nah, ini logout untuk mengembalikan ke halaman indeks, yaitu halaman login. Jadi logout itu di sini bawah, nanti dia akan membaca. Nah, logout saya taruh semuanya masing-masing satu di itunya supaya lebih mudah, seperti itu. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya. Ini itu mahasiswa. Nah, ini mahasiswa. Mahasiswa itu sama, nggak ada selesainya karena dia bukan dari data peminjam. Nah, mahasiswa sendiri itu sama kayak yang lain. Yang di awalan saya buat dengan nanti nama pegawainya yang login. Terus kemudian di sini ada edit record dengan memasukkan NPM, nama mahasiswa, jurusan, dan kelas. Untuk edit recordnya dia masih sama, tidak ada perbedaan dengan NPM, nama mahasiswa, jurusan, kelas. Oke, seperti itu. Dan mahasiswa juga sama, nanti ketika data berhasil dimasukkan seperti ini muncul, dan gagal ketika gagal maka akan muncul seperti ini, data gagal dimasukkan, dan tetap kembalinya ke data mahasiswa. Kemudian ada di delete masukkan NPM. Nah, nanti dari NPM membaca mahasiswa. Ini kita lihat delete record NPM. Nah, ini NPM dari tabel database mahasiswa itu. Nah, kemudian ada dari mahasiswa itu ada selain delete edit recordnya. Nih, edit record sama. Nah, kalau di edit itu NPM-nya yang dimasukkan dan yang diubah nama mahasiswa, jurusan, dan kelas baru. Mungkin kalau udah pindah kelas seperti itu. Nah, tetap kita ada tombol logout. Ininya sama, tidak ada perbedaan. Paling hanya perapihan di tabel ini, kotak tabel sini kita rapikan lagi supaya lebih rata. Nah, kemudian di sini ada NPM, nama mahasiswa, jurusan, kelas yang berurut sesuai urutan, seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada ya seperti biasa akan ada tulisan no record found, nggak ada data yang terrecord. Oke, lanjut setelah itu ke data pegawai. Mahasiswa, pegawai. Nah, ini pegawai agak tricky nih karena dia banyak. Pegawai itu sebenarnya ada dua database. Jadi ada
ada buat pegawai, ada buat user. Jadi ketika membuat pegawai maka dia akan menambahkan ke user. Pegawai. Nah, ini sama seperti biasa, dia untuk nama pegawainya. Kemudian nah, add record itu masukkan NIP, nama pegawai, user, dan password. Jadi nanti ketika orang masukkan nama NIP, masukkan IP, nama pegawai, dan username, password, dia akan membaca ke add record. Nah, ini add recordnya ada dua kita ya, karena untuk membaca ke user dan pegawainya. Contohnya kayak gimana? Kita coba nih, pegawai, nanti tambah, masukkan NIP. Contohnya saya itu mundur aja, NIP nya, nama pegawainya Jajang, username Jang, passwordnya 1 2 3 4. Nah, maka data berhasil dimasukkan. Nah, maka di sini ada Jajang. Nah, ketika mau login nanti pakai username sama passwordnya seperti itu. Nah, oke. Lanjut ke ini, add recordnya udah dimasukin. Nah, oke, saya lanjut ke delete record. Nah, nanti delete record itu yang masukkan nomor NIP nya guys. Jadi nomor NIP nya akan membaca di database pegawai, lalu dihapus yang sesuai dengan data yang dimasukkan. Nah, kemudian setelah itu ada edit record. Nah, kalau edit record kita nggak bisa mengubah username atau password, tapi hanya mengubah pegawai dan tabel pegawai dengan NIP, nama pegawainya paling diubah seperti itu. Hanya tidak bisa banyak, lebih baik dihapus dan dibuat ulang. Atau mungkin lupa password kita nggak bisa gitu, karena kita menggunakan MD5 ya. Ini MD5, jadi terenskripsi gitu, nggak akan bisa sembarangan dibuka. Atau mau dimasukin nih ke tabel database nih, di sini ada tabel user, baca aja kalau mau passwordnya ya. Oke, lanjut ke arsip. Nah, arsip nih, arsip hanya ada edit dan hapus doang, selebihnya refresh sama cetak data. Nah, edit sama hapus ini, edit itu adalah memindahkan data yang di sini ke peminjam. Pembacaannya gimana sih? Oke, saya kasih tahu nih. Oke, kita hapus-hapusin dulu biar nanti nggak mumet. Ada arsip. Arsip itu akan ada delete dan record. Nah, delete itu untuk menghapus dari ID-nya dibaca, kemudian membaca tabel pinjam, maka ID yang dimasukkan akan terhapus. Kemudian ada edit record. Edit, ini edit itu masukkan ID. Ini sebenarnya kayak update sebenarnya sih, bukan editnya. Untuk memasukkan, karena mungkin ada kesalahan input dari pegawainya, ternyata dia belum dikembalikan. Nah, maka dia akan mengembalikan itu ke huruf N. Nah, nanti huruf N ini akan membalikan ke tabel pinjam. Oke, lanjut. Nah, ini agak beda nih di sini nih. Tapi select from pinjam, ini join sama kayak tadi. Perbedaannya ini menggunakan Y. Jadi setiap yang kembalinya Y, maka semuanya akan terbaca di arsip. Oke, seperti itu. Nah, untuk rak hanya ada 3 jenis. Rak buku itu guys, jadi rak ada sama seperti biasa di atas untuk nama pegawai, dan yang dimasukkan nama jenisnya. Blok buku nih, misalnya di lantai 1 blok 1, misalnya judul novel blok 1N gitu, masukkan. Terus lantainya lantai 1, misalnya lantai 2 novel blok 2N gitu. Nah, untuk delete recordnya, add recordnya dulu nih kita masukkan nih, kita lihat recordnya seperti biasa, rak buku, jenis, blok, dan lantai yang dimasukkan. Ini apa sih SSS? Nah, ini untuk pembacaan si ini
lalu dipindah ke sini. Nah, oke, lanjut ke HP tadi, ada delete. Nah, yang ini dimasukkan bloknya nih, blok apa yang mau dihapus nih. Dan kenapa saya buat blok yang dihapus? Supaya lebih mudah kalau misalnya pakai jenis bukunya, misal novel gitu, maka ribet. Nah, kalau lantai apalagi, saya klik 2, ntar dua-duanya kehapus nih, seperti itu ya. Maka di sini saya buat blok yang dihapus. Nah, edit record itu diambil dari jenis bukunya. Jenis bukunya apa yang ingin diubah? Misalnya jenis bukunya nih, maaf, saya buat baru. Blok bukunya 1 NO novel, lantai 1. Kita terus masukkan novel. Nah, maka ketika edit record yang dimasukkan adalah novelnya nih, diedit novelnya ternyata berubah nih, buat di NO jadi NA gitu. Bisa berubah nih, novel 1 NA, tetap di lantai 1 kan, itu berhasil diubah. Nah, akan berubah 1 NA seperti itu, yang diambil dari situ. Nah, di rak itu edit recordnya sama dengan tabel rak buku, dan diambil apa jenis bukunya, kemudian bloknya yang diubah sama lantainya yang diubah. Nah, oke, kemudian lockoutnya kita udah selesai ya. Kemudian ini setelah rak lockout. Nah, lockout itu semuanya pasti ada ya, di pinjam, buku, mahasiswa, pegawai, arsip. Nah, ini sama aja lockout, session start, unset, dan destroy balikin ke login. Oke, kita coba pencet login lockoutnya. Oke, nah akan sambung ke sini. Jadi untuk penjelasan source code seperti itu aja. Dan mungkin teman-teman yang ingin menanyakan bagaimana yang foreign key gitu-gitu, nah itu sebenarnya disambungin semuanya ya, jadi nggak terlalu sulit, bisa diambil dan boleh. Mungkin sekian dari kami, dan selebihnya mohon maaf. Jadi seperti itulah web perpustakaan kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.